26 tahun silam, Indonesia mengukir sejarah baru untuk sebuah kata reformasi, yang dimana kesenjangan ekonomi yang tidak merata menjadi salah satu alasan para mahasiswa turun ke jalan untuk meminta keadilan. Waktu tanggal 12 Mai 98 itu, saya sebenarnya kan bertugas di Balai Kota Provinsi DKI. Jadi wartawan yang ditempatkan di kantor gubernur. Kantor gubernur Di Kebon Sirih. Di Kebon Sirih. Nah, pagi-pagi saya ke sana, ke kantor gubernur. Setelah lihat situasi, akhirnya saya turun ke lapangan. Emang kebiasaan saya turun ke lapangan. Oke. Saya jalan melewati Monas, nah terus sampai ke Harmoni sana. Sampai Harmoni, Harmoni, terus saya mau menuju mau menuju kantor ke gubernur itu, Pak? Bukan, kantor sesudah kantor gubernur. Saya mau menuju waktu itu ke Jalan Gatot Subroto. Pada waktu itu saya naik motor. Naik motor Tornado yang masih pakai oli samping. Tiba-tiba motor saya mogok jalan ke tapak. Wah, ini kenapa nih? Saya lihat bensin saya masih ada. Terus kok macet? Saya salah macet. Wah, ternyata oli sampingnya habis. Akhirnya saya dorong. Kebenaran tidak jauh dari tempat saya dorong itu ada pom bensin. Nah, saya masuk pom bensin itu, terus saya isilah itu oli samping itu. Nah, setelah dari situ saya keluar kan dari pom bensin, melalui kayak Aji Tapa itu ke arah Trisakti. Nah, ke Trisakti saya lihat kok banyak orang gerumung gitu ya. Apa ini, ada apaan? Saya bilang begitu. Akhirnya waktu itu kendaraan nggak bisa lewat di situ. Akhirnya saya minggir, saya parkir, saya cari tahu keadaan di situ. Wah, ternyata orang-orang itu lagi menonton demo mahasiswa di Trisakti. Oh, berarti masyarakat yang ada di jalan tersebut itu sedang menyaksikan demo ya, Pak? Para mahasiswa yang ada di dalam kampus gitu ya, Pak? Akhirnya Bapak terjebak di situ, Pak? Nah, setelah habis demo itu, saya lihat begitu, saya parkir, saya lihat di sana. Tak lama kemudian ada suara tembakan dari atas flyover itu. Yang mengarah ke demo mahasiswa itu. Akhirnya kerumunan masyarakat itu kocar-kacir lah kan. Kocar-kacir. Ada yang masuk ke kampus Trisakti. Akhirnya terpaksa saya juga mengamankan diri. Akhirnya saya ambil motor saya masuk juga ke halaman kampus itu. Setelah begitu saya lihat, waduh, ada yang ditembak, ada yang ini. Wah, ada yang mati nih kayak saya pikir. Berarti gitu. Arah tembakan dari aparat tersebut itu bukan ke masyarakat ya, Pak ya? Bukan. Tapi lebih ke mahasiswa yang ada di dalam kampus? Iya. Gitu. Setelah itu, Pak? Setelah itu, di situ kan saya masuk ke halaman itu. Ada halaman itu, saya lihat ada yang ditembak, ada yang tergeletak, begitu. Suasana di kampus itu kacau, jadi masyarakat udah gabung ke situ kan. Jadi udah nggak terlalu kelihatan lah mana mahasiswa, mana masyarakat ya, Pak. Tembakan itu terus menerus datang dari arah flyover itu. Tapi maaf, Pak, itu jenis tembakannya maksudnya pelurunya karet kah atau timah, Pak? Wah, saya kurang tahu itu. Tapi ada beberapa yang tergeletak gitu itu ya, yang saya lihat ada yang tergeletak begitu, ada darah. Nah, setelah itu akhirnya aparat itu waktu itu aparat berbaju hijau itu ya.
Oh iya, oke. baju hijau. Mm-mm. Saya nggak tahu itu ABRI atau TNI, saya nggak tahu. Perangsek masuk ke Dalam kampus. dalam kampus. Akhirnya mahasiswa itu akhirnya kan keluar, Iya. masyarakat keluar, Iya, iya. keluar menuju ke arah Harmoni lagi, keluar. Karena untuk ke arah yang ke Dang Mogot itu udah ditampet, di blokade gitu, di blokade udah keluar ke situ, tapi ditembak-tembakin terus. Nah, sudah begitu masyarakat keluarlah masyarakat ke sana kan, ke arah sana. Itu masyarakatnya keluar beserta ini Pak, para demonstrasinya? Iya, sebagian. Oke. Sebagian begitu. Jadi pada waktu itu, wah, ramai lah begitu. Sudah kacau. Kacau lah keadaan begitu. Jalan ke sana, akhirnya sampai ke lampu merah Harmoni. Lampu merah ini, kerumunan masyarakat tambah banyak. Entah masyarakat dari mana itu, saya juga kurang tahu ya. Wah, akhirnya rambah ke arah Pancoran, Arko Mangga 2. Arko Mangga 2. Iya. Mangga 2. Nah, disitulah ternyata masyarakat itu lari ke toko-toko, menjarah-jarah di situ. Oh, berarti itu awal pertama kali menjarah. Iya. Dari kejadian itu Pak. Kejadian itu. Tapi kok bisa ya Pak? Maksudnya apakah itu sudah direncanakan gitu Pak? Menjarah atau itu secara instan aja gitu Pak? Saya pikir pengetahuan Bapak. Secara instan karena kemarahan masyarakat kayaknya gitu. Iya. Oke. Jadi terus sampai ada yang udah diambil terus dibakar. Dibakar. Barang-barang itu udah campur aduk dah sampai ke situ. Akhirnya sampai ke puncaknya, sampai ke Harko itu, ke Glodok itu kan. Glodok. Nah, di Glodok itu pasar elektronik. Elektronik, betul. Diambilin semua, dibakar semua. Nah, sampai itu, sana. maaf Pak, rata-rata pemilik toko Glodok itu warga pribumi kita atau dia keturunan Tionghoa Pak? Ya kalau itu kan yang saya tahu sih kebanyakan ya orang-orang Tionghoa gitu. Kebanyakan turunan mereka ya? Begitu. Sebagai tindakan kemarahan mereka. Terus Pak setelah akhirnya, karena situasi semakin kacau, akhirnya saya balik badan. Bapak balik badan, oke. Balik badan, udah saya menuju kantor saya di Pulau Gadung. Niat untuk kembali ke kantor? Oke. Nah, itu pada tanggal 12. Itu masih hari pertama ya Pak ya? Hari pertama. Demo ya? Oke. Nah, sampai di kantor itu, saya laporan lah sama pimpinan saya bahwa ternyata mereka juga udah tahu begitu. Udah tersebar itu. Kericuhan itu. Nah, sampai di situ. Bapak nyampe kantor nih? Iya. Sampai kantor, akhirnya karena saya pada waktu itu situasi masih jam-jam 12-an itu ya, 12 siang. Oh, masih siang ya Pak ya? Masih siang. Pada itu saya akhirnya bikinlah berita itu. Ya, oke. Itu sebagai saya bikin gitu. Terus saya pada waktu itu pilihan saya nggak diboleh pulang. Bapak nggak dibolehin pulang? Kenapa semua Pak? Ya, karena itu dianggap peristiwa penting gitu pada waktu itu. Iya. Bapak diwajibkan untuk meliput gitu ya Pak? Meliput. Cuman saya bel kemana-mana lah gitu. Situasi ternyata merembet hampir Jakarta lumpuh dah kayaknya begitu. Pada hari pertama Jakarta sudah bisa dipastikan lumpuh Pak? Lumpuh gitu. Berarti tidak hanya di daerah itu ya Pak, demonstrasi ya? Jadi hampir semua lapisan masyarakat turun ke jalan. Cuman yang saya tahu awalnya dari situ, begitu. Nah, sudah begitu, akhirnya saya diperbolehkan pulang pada malam harinya.
Malam harinya, besokannya saya masuk lagi ke kantor tanggal 12. Situasi makin kacau kayaknya. Oke. Jadi pada waktu itu kendaraan juga kan, orang yang naik motor itu nggak boleh pakai helm. Fungsinya apa Pak? Tujuannya? Buktinya ya supaya masyarakat itu tahu bahwa yang apa namanya, Pribumi dan Tionghoa. dia pada waktu itu yang ya apa namanya, masyarakat marahnya sama mereka begitu, Tionghoa gitu. Tapi alasan kuatnya itu kenapa Pak? Kok sampai begitu marahnya gitu loh Pak? Masyarakat pada Tionghoa gitu. Masalahnya ya yang saya tahu pada itu adalah kesenjangan ekonomi Jadi kesenjangan ekonomi itu yang menjadi faktor utama ya pada Pak? utama, Lalu menuntut ke pemerintah untuk sebuah keadilan. sebuah keadilan. Oke, terus Pak? Itu yang pada apa namanya, pada tanggal 13 besokannya kan, Oke. saya harus ke lapangan juga kan, Terjun lagi ke ya, karena lapangan. tugas saya harus ke lapangan. Waktu itu karena jalan-jalan itu, di jalan itu apa namanya, banyak masih ada penjarahan begitu. Akhirnya saya disarankan sama pimpinan saya pakai handle gitu, pakai apa, tanda gitu ya, Sebagai tanda pengenal gitu tanda ya Pak? pengenal, terus gede-gede pes begitu, Oh, supaya itu tahu salah satu supaya Bapak aman juga ya Pak ya? aman gitu. Sekacau itu ya Pak, posisi pada saat itu ya Pak? Iya, pada waktu itu. Nah, pada waktu itu pimpinan redaksi saya, apa namanya, menyuruh saya sama teman saya supaya menjaga rumahnya di Pluit. Dia minta Bapak untuk jaga rumahnya. Kenapa Pak? Waktu itu dia pergi ke Bangkok. Oh, terus Bapak pergi ke Bangkok. Ke Bangkok karena pada waktu itu koran saya kan apa namanya, selalu mengkritik pemerintahan Soeharto pada waktu itu. Jadi ya terkenal oposisi lah pada waktu itu. Jadi saya agak khawatir begitu. Nah, sampai di Pluit situ ternyata setiap rumah itu ya, setiap rumah itu ditulis ini rumah milik pribumi, ini milik pribumi. Oh gitu. Nah, saya sempat juga heran itu kenapa ditulis begini. Terus saya tanya keamanan kok ditulis begini, ya karena di sini hampir mayoritas orang Tionghoa katanya begitu. Oke. Tapi atasan Bapak sendiri pun orang Tionghoa Pak? Bukan. Oh, padahal bukan ya? Bukan, orang saya itu orang Batak. Orang Batak. Oh, karena atasan Bapak itu lebih banyak kritik ya Pak ya? Iya. Jadi ada merasa terancam gitu Iya, gitu Pak? terancam. Oke. Akhirnya Bapak menjaga rumah itu, atasan Bapak tersebut? Iya. Nah, disitulah saya ngelihat apa namanya, kekejaman tidak manusiawi. Oke. Jadi ada waktu itu mobil kol diesel ya, pick up lah ya, isinya orang. Tapi dalam keadaan hidup Pak? Hah? Dalam keadaan hidup? Apanya? Yang di dalam mobil pick up itu? Iya, ada orang itu berhenti di depan saya. Begitu langsung mereka itu berlari ke rumah warga. Menyusup gitu ya Pak? Warga langsung didobrak, diambil barang-barangnya, langsung dibakar. Terus sampai ke apartemen, waktu itu apartemen apa ya namanya itu di Pluit itu. Pokoknya salah satu apartemen di sana ya Pak ya? Iya. Sampai ke sana juga menyusup? Apartemen itu juga dijarah. Semua? Sampai wah, sama masyarakat. Sampai AC-nya diambil, apanya itu ambil semua. Dan yang menjara itu berarti masyarakat sipil biasa Pak? Masyarakat sipil. Cuman saya nggak tahu dia dari mana gitu. Pokoknya mereka menjarah Menjarah rumah begitu. orang-orang kaya gitu ya Pak? Orang-orang kaya situ. Sampai separah itu ya Pak? Iya. Kondisi Jakarta, Indonesia pada saat itu ya? Iya, kayak gitu. Setelah itu Pak? Pada waktu itu. Terus saya monitor ke daerah situ kan semua. Daerah permukaan kawasan Muara Karang, Pluit, terus sampai ke arah itu. Saya bilang semua jadi kacau begini, jadi kebakaran semua. Akhirnya
penghuni di situ mengungsilah di kelurahan Pluit begitu. Nah, Untuk menjaga keamanan mereka ya, Pak? keamanan mereka, ada yang lari ke bandara begitu. Nah, maaf Pak, itu pada saat penjarahan, mereka fokus penjarahan ngambil barang dan merusak properti rumah tersebut, atau juga kalau mereka menemukan warga pribumi warga Tionghoa tersebut melakukan penyiksaan juga nggak Pak itu Pak, dari bangsa warga pribumi kita gitu? Jadi begitu mereka masuk itu warga Tionghoa itu langsung kabur begitu. Kabur. Yang dia penyiksaan saya nggak ngelihat dengan mata kepala sendiri, nggak ngelihat. Begitu. Itulah sekacau itu pada kejadiannya itu. Itu sampai akhirnya banyak yang mengungsi di kantor kelurahan. Dan kantor kelurahan tersebut pun memang menerima ya Pak ya? Menerima. Cuman saya lihat dari oknum itu mereka itu dipungut uang. Ya Allah. Berarti masih ada oknum yang meminta. Jadi dipungut waktu itu satu orang 1 juta. 1 juta rupiah? 1 juta untuk secara aman. Itu satu orang Pak? Satu orang. Pada tahun 98? 98. 1 juta pada tahun 98, oke. Nah. Terus Pak, setelah itu? Nah, setelah saya itu Bapak menyortir jalanan tuh kan? Iya. Ke jalanan lagi. Akhirnya saya kembali lagi ke rumah itu, ke rumah atasan saya. Saya lihat masih aman karena di situ ditulis ini rumah Pemret Harian Sentana. Begitu. Oke. Sehingga aman lah begitu. Jadi rumah itu aman, tidak tersentuh masyarakat yang marah itu ya Pak ya? Jadi kayaknya masyarakat itu lebih condong marah kepada masyarakat Tionghoa waktu itu. Berarti bisa diartikan pada tahun 98 itu kerusuhan didasari oleh kesenjangan ekonomi ya Pak? Itu menjadi faktor utama ya Pak? Tapi mereka juga menuntut presiden kita pada saat itu untuk turun ya Pak ya? Untuk turun. Itu kenapa Pak? Karena apa Pak? Awalnya karena resesi global Asia pada waktu itu. Oh, pada saat itu juga Asia mengalami resesi. Yang tadinya rupiah kita 2.500 per $1. Per $1 langsung melonjak menjadi 16.000 lebih gitu. $1 pada tahun 98 mengalami 16.000. Itu harga sembako semakin tidak masuk akal dong Pak ya? Iya, makanya dia susah dicarinya karena pada jarah-jarah semua. Sudah susah, harganya karena melonjaknya parah banget ya Pak? Iya, parah pada waktu itu. Sehingga masyarakat itu juga waktu itu Presiden Soeharto itu masih ada di luar negeri kalau nggak salah. Pak Presiden kita juga pas itu masih di luar negeri Pak. Itu memang sengaja untuk menghindari atau memang ada tugas negara Pak? Yang saya tahu dia tugas negara. Oh, memang ada tugas negara gitu ya Pak? Dia di Arab Saudi, kunjungan ke Arab Saudi kalau nggak salah. Oke. Terus demo-demo itu terus jalan. Menuntut. Dari tanggal 13 itu demo itu berpusat di jalanan-jalanan. Setiap sudut jalanan diisi oleh para pendemo? Di jalan-jalan begitu. Dan berarti sudah dipastikan bukan hanya para mahasiswa ya Pak ya? Iya. Rakyat sipil pun turun ke jalan semua ya Pak? Udah campur baur. Iya. Kita nggak tahu lagi itu mahasiswa atau masyarakat begitu. Udah susah membedakan itu. Oke, yang jelas mereka bersatu padu untuk meminta keadilan presiden kita untuk diturunkan pada saat itu. Oke. Pada waktu itu yang menjaga keamanan itu adalah Menhan Pangap. Pak Wiranto. Oh, Bapak Wiranto pada saat itu. Pak Wiranto berdialog kepada masyarakat, kepada mahasiswa. Cuman ditolak sama mahasiswa. Tetap tuntutannya Soeharto itu harus turun. Mahasiswa tetap kekeh meminta Pak Soeharto untuk turun. Oke. Gitu. Nah, pada tanggal 18 itu akhirnya mahasiswa memasuki gedung DPR.
Di tanggal 18 itu, Pak. 18 Itu hari Mei. pertama mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat menduduki gedung DPR. Gedung DPR. Oke. Berarti pada saat itu gedung DPR sudah dikuasai oleh lapisan masyarakat ya, Pak? Iya, Iya kan, kalau saya lihat juga beritanya sampai ke atas atapnya dijadikan tempat tidur mereka gitu ya, Pak? Iya. Karena mereka nginep juga ya, Pak ya? Udah nginep berhari-hari, makan mereka juga ada yang kasih dari mana begitu. Sehingga tetaplah mereka orasi minta, karena Soeharto belum pulang. Pak Soeharto masih di sana. Oke. Gitu. Nah, selama Pak Soeharto di sana dan kebetulan Bapak Menhankam ya, Pak ya, Pak Wiranto, setelah tahu dia ditolak keinginannya oleh mahasiswa, apalagi Pak yang dilakukan oleh beliau, Pak, untuk mengamankan kondisi pada saat itu? Dia mengamankan itu, ya pada waktu itu mereka itu berjaga-jaga lah di setiap sudut kota, terutama di gedung DPR MPR itu. Mereka tuh aja di luar. Mereka ada beberapa brigade mulai dari Semanggi sampai ke Grogol itu jalanan kosong gitu. Kosong berhari-hari itu. Tapi sepanjang pengamanan itu benar-benar pengamanan yang aman gitu, Pak? Atau mungkin terjadinya crash, terjadinya bentrok gitu, Pak, antara aparat dan para pendemo? Iya, terjadi lempar-lempar sampai gas air mata, apa semua terus. Itu hampir di setiap sudut, Pak? Hampir setiap sudut itu, begitu. Oke, setelah itu gimana, Pak? Itu para pendemo banyak juga, Pak, yang mengalami luka-luka dong, Pak? Iya, banyak. Makanya itu, tapi emang mahasiswa itu bukan dari Jakarta ya atau Jabodetabek aja. Sudah gabung semua ya, gabung ke situ. Nah, pada waktu itu ketua DPR MPR-nya kan Pak Harmoko. Oke, Pak Harmoko. Pak Harmoko itu akhirnya berbicara dengan mahasiswa. Mereka gimana tuntutannya, minta Soeharto turun. Gitu, tapi Pak Harto nggak ada, gimana. Akhirnya mahasiswa memaksa Pak Harmoko untuk bikin pernyataan. Oke, meminta pernyataan supaya dari dari MPR ini yang langsung menurunkan Pak Harto. Tapi gini, Pak, kalau saya juga sering mendengar ya, Pak, dari beberapa sumber bahwa bukan kenyataan sih, dari berbagai sumber yang saya dengar kan, bahwa tidak hanya lapisan masyarakat dan para pendemo, Pak, yang mencetus untuk demo. Jadi ada juga beberapa yang sebenarnya dia aparatur negara dan mungkin ada di pemerintahan yang sengaja juga membuat skema itu, Pak, bahwa harus ada penurunan Pak Soeharto. Itu benar bukan, Pak? Iya benar ya, karena nggak semua sepaham dengan pemerintah pada waktu itu. Karena waktu itu 14 menteri Soeharto itu mengundurkan diri. Oh, berarti ada 14 menteri ya, Pak, yang mengundurkan diri. Iya. Itu faktornya apa, Pak? Ya faktornya karena itu. Karena mereka juga menyerap aspirasi masyarakat bahwa emang Soeharto itu udah nggak dipercaya lagi gitu. Sudah tidak bisa mengurus bangsa dengan baik gitu ya, Pak, bisa dikatakan ya, Pak. Dan pada saat itu Pak Soeharto masih di sana. Masih. Pada tanggal 21 Mei dia itu Pak Soeharto pulang. Kembali ke tanah air. Terus dia langsung ke rumahnya di Cendana. Oh, berarti beliau pulang ke tanah air, nggak ke istana ya, Pak? Iya. Tapi ke rumah kediaman beliau. Iya, karena Presiden Soeharto itu tidak bertempat tinggal di istana selama dia memimpin Indonesia. Memang pulang ke rumah? Ke rumahnya di Cendana sana. Gitu. Oh gitu. Setelah dia pulang? Nah pulang, terus mendengar kepulang begitu, DPR, Pak Harmoko mengunjungi Pak Harto.
menghubungi beliau. Terus meminta langsung supaya menerangkan bahwa masyarakat keadaan udah kayak begini, kacau begini, masyarakat minta kepada Pak Harto untuk mundur. Akhirnya Pak Harto pada waktu itu menyetujui untuk berhenti jadi presiden. Dan dia akhirnya menyetujui, Pak. Menjadi presiden. Pada malam harinya itu diumumkan oleh Soeharto itu bahwa dia berhenti menjadi presiden. Oh, berarti Pak Harto menginformasikan keberhentiannya dia menjadi pemimpin di rumahnya ya, Di Pak? rumahnya. Bukan di istana. Bukan. Cuman sudah dipersiapkan, di situ ada wakil presiden pada waktu itu Pak Habibie. Pak Habibie. Ya, karena presidennya minta berhenti, otomatis yang jadi presiden itu adalah wakil presiden. Ya, otomatis naik ya, Pak, Iya, menggantikan. makanya langsung dilantik di rumah itu sendiri. Pada saat itu juga ya, Pada Pak? situ dilantik. Mendengar akhirnya tuntutan masyarakat dipenuhi, apa Pak respon masyarakat pada saat itu? Demo hilang kah? Kembali ke kehidupan normal kah? Demo masih terus berlangsung. Kepada Pak Soeharto sudah minta berhenti, masih terus berlangsung, tapi udah tidak sekuat yang kayak sewaktu belum turun. Tidak se ekstrim yang sebelum turun itu ya, Pak. Gitu. Tapi dalam demonya tersebut, apa lagi Pak yang diminta? Meminta ya Mereformasi sebuah kabinet. Mereformasi segala kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, semua lah kayak gini. Oh, berarti pada saat itu juga banyak faktor peraturan-peraturan yang bisa dikatakan merugikan masyarakat ya, Pak? Iya, pada waktu itu. Oke, contohnya apa, Pak? Peraturan-peraturan yang sangat bisa dibilang ya kurang menyenangkan masyarakat gitu, Pak? Jadi pada kepemimpinan Soeharto itu, dia itu lebih mementingkan ke sektor ekonomi. Lebih mementingkan sektor ekonomi. Sehingga untuk politik itu dia bungkam. Pada zaman itu cuman ada 3 partai. 3 partai? Apa aja, Pak? Partai P3, Partai PDI, terus sama Golkar. Sama Golkar. Itu berarti Indonesia hanya punya 3 partai ya, 3 Pak? partai. Oke. Gitu. Jadi yang umpamanya yang nasionalis masuk ke PDI, yang ke agama ke P3. Terus yang kekaryaan ke Golkar. Yang ada di instansi pemerintahan gitu ya, Pak ya? Terus termasuk ABRI juga di Golkar pada waktu itu. Itu pure murni keinginan ABRI atau memang diwajibkan juga, Pak? Emang udah strategi Soeharto kayak gitu. Sudah diwajibkan ya, Pak ya? Tinggal disusun di di DPR itu kan ada namanya fraksi utusan ABRI. Jadi ada fraksi utusan daerah, fraksi ABRI gitu. Ya, yang ABRI ini tidak dipilih, ditunjuk gitu. Setelah itu Pak Habibie menjabat sebagai presiden, akhirnya perubahan apa Pak yang dilakukan oleh Pak Habibie? Banyak, pada waktu itu banyak. Dia mereformasi bahwa orang boleh menyatakan pendapat dengan bebas. Yeah. Terus orang boleh berorganisasi lebih bebas. Sehingga waktu itu pada tahun 99 itu dilakukan pemilu ulang. Gitu. Tapi Pak, mohon maaf saya potong. Yang tadi peraturan yang diubah oleh Pak Habibie, berarti pada saat itu demokrasi kita itu sebenarnya sudah hilang ya, Pak? Kita sebagai masyarakat tidak bisa bersuara apapun, mengkritik itu pun menjadi ancaman pemerintah gitu ya, Pak? Maksudnya? Iya, nggak boleh. Jadi kita sebagai masyarakat, rakyat sudah harus setuju apapun yang dilakukan pemerintah gitu ya, Pak? Iya. Kita nggak boleh kritik apapun, nggak boleh protes.
Jadi seperti kayak koran juga kan, untuk penambahan koran baru itu, siup itu kan selama zaman Soeharto itu nggak dikeluarkan. Gitu. Jadi banyak, bahkan yang salah sedikit diberedel. Kayak Sinar Harapan waktu itu diberedel, terus Prioritas diberedel. Dan pada saat itu hanya kantor Bapak ya Pak yang diizinkan untuk beroperasi ya? Enggak, banyak juga. Banyak juga. Cuman masih waktu itu koran saya masih mingguan. Oh, koran Bapak masih mingguan. Masih mingguan. Karena dibuka keran itu, akhirnya kita minta kepada Departemen Penerangan waktu itu namanya. Departemen Penerangan. Supaya kita minta penambahan penerbitan yang tadi mingguan menjadi harian. Nah, itu langsung disetujui. Jadi banyak waktu itu bermunculan lah media-media baru gitu. Ya karena peraturannya juga sudah diubah ya Pak. Jadi demokrasi lebih ada gitu ya Pak. Masyarakat bisa lebih mengapresiasi apa yang dia pikirkan gitu ya Pak. Iya, begitu. Nah, setelah mengetahui Pak Habibie sudah merubah itu semua, berarti demo selesai dong Pak? Sudah tidak ada lagi demo-demoan ya Pak? Masih ada demo-demo. Apalagi Pak yang dituntut pada saat itu dari masyarakat? Waktu itu yang perbaikan ekonomi masih tetap. Perbaikan ekonomi? Gitu. Masih, karena kan waktu itu waktu ekonomi kita itu seperti apa ya, kayak macan ompong gitu loh. Jadi dolar pun masih tinggi Pak? Masih tinggi pada itu. Harga bahan pokok pun pasti masih naik juga ya, masih tinggi juga ya Pak ya? Jadi nggak mudah untuk menurunkan harga dolar, itu nggak mudah begitu. Berarti walaupun sudah turun, diganti Pak Habibie sudah melakukan perubahan banyak peraturan, tapi secara ekonomi pun masih sama ya Pak? Iya. Dan pada saat itu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan lagi ekonomi gimana Pak? Ya, langkah-langkah itu langsung Presiden Habibie membentuk kabinet baru. Nah, dia rekrut yang kredibel gitu. Oke Pak, saya coba melompat-lompat lagi ke terjadinya kerusuhan. Pada saat para pendemo dan pada saat Pak Soeharto belum turun, itu bisa dikatakan banyak nggak Pak para pendemo yang hilang atau meninggal? Itu ada nggak Pak? Ada, banyak. Dan itu pun jadi di luar hukum Pak? Iya, ya pada waktu itu kalau sekarang kan yang menangkap itu polisi. Nah, kalau ada waktu itu bukan polisi aja yang bisa nangkap. TNI pun masih bisa? Masih bisa. Maaf, belum TNI Pak ya? Belum, masih ABRI. Oh, namanya masih ABRI dulu? Masih ABRI ya. Gitu. Dan setelah banyak korban kayak gitu Pak, ada ini nggak Pak? Maksudnya dari pemerintah untuk kayak melakukan tindakan permohonan maaf atas kejadian tersebut, kenapa bisa sampai banyak korban gitu Pak? Nah, permintaan maaf kayaknya nggak ada ya. Tapi masyarakat meminta akhirnya Soeharto diadili. Pak Soeharto minta diadili? Diadili. Demo-demo itu menjurus sekarang Soeharto diadili. Karena pada waktu itu Soeharto itu gurita bisnisnya, anak-anaknya itu waduh, bukan main begitu. Banyak banget ya Pak? Banyak banget gitu. Jadi seperti monopoli cengkeh dipegang oleh Tommy Soeharto, terus mobil nasional. Bisa dikatakan banyak ya Pak ya? Makanya masyarakat menuntut ke sana. Jadi. Oke. Terus tapi tidak dipenuhi Pak ya? Atau masih berjalan lagi tuh demonya karena tidak dipenuhi? Ya, untuk mengadili Soeharto itu nggak bisa. Pemerintah Habibie itu nggak bisa memenuhi tuntutan masyarakat. Ya, tidak mudah ya Pak ya poinnya ya. Bahkan pada waktu itu Jaksa Agung waktu itu kan
mau menuntut waktu itu Jaksa Agungnya Marzuki Darusman. Oke. Marzuki Darusman menuntut supaya Soeharto itu diadili mewakili masyarakat. Tetap nggak bisa. Bahkan nggak lama kemudian Soeharto sakit. Dari penurunan itu, Pak? Sakit. Oke. Dan dinyatakan sakit apa namanya? Kayak komplikasi gitu, Pak, atau jantung? Bukan. Jadi nggak sakit, menyatakan bahwa dia nggak bisa diadili peradilan itu karena dikarenakan sakit, sehingga pada waktu itu Jaksa Agung mencabut tuntutannya. Akhirnya hilang gitu ya, Pak? Hal-halnya hilang. Dan ya sampai sekarang pun menjadi abu-abu ya, Pak? Iya, Itu ya. Jadi hanya menyisakan sejarah aja lah gitu ya, Pak, bahwa dulu pernah kejadian seperti itu ya. Berarti tingkat kesulitan ekonomi dengan dolar naik itu masih bertahan lama, Pak? Masih. Sampai di tahun berapa itu, Pak, kira-kira? Masih sampai waktu itu pemilu tahun 99, diadakan pemilu. Nah, masih apa namanya, yang menang waktu itu masih Golkar. Oh, pada pemilu ulang yang menang masih Golkar. Tapi dengan presidennya siapa, Pak? Presidennya waktu itu Abdul Rahman Wahid, Gus Dur. Oh, berarti Pak Abdul Rahman Wahid itu masuk dalam partai Golkar ya, Pak, dulu ya? Bukan. Oh? Bukan. Jadi pada waktu itu apa namanya, elektabilitas Megawati itu tinggi, gitu, tinggi, sehingga pada waktu itu orang maunya Megawati pada waktu itu. Jadi pengennya Megawati, oke. Akhirnya karena pemilihannya itu tidak langsung, pemilihan itu dilakukan oleh MPR. Oh, bukan seperti kayak sekarang ini ya, Pak? Bukan masyarakat langsung memilih ya, Pak? Bukan. Oh, pada tahun itu tuh pemilu seperti itu, Pak? Pemilihan akhirnya dibentuklah fraksi penengah waktu itu. Partai penengah? Fraksi penengah. Fraksi penengah, oke. Penengah itu asal apa namanya, asal bukan Mega, gitu. Akhirnya berembuklah, akhirnya jatuhlah kepada Gus Dur. Oh, gitu. Pas Pak Abdurrahman Wahid atau yang disebut Gus Dur jadi presiden, itu mulai membaik gitu, Pak? Atau masih sama? Masih sama, tapi udah agak membaik lah. Udah agak membaik terus. Dan para pendemo pun sudah tidak ada ya, Pak? Iya, sudah nggak ada, bahkan gitu. Bahkan fokus pada pemulihan ekonomi. Nah, di tengah jalan itu Gus Dur itu banyak merombak tatanan pemerintahan. Sehingga dia banyak punya musuh lah, gitu. Nah, di DPR MPR ini apa namanya, merasa waktu itu ada guyonan Gus Dur yang bilang anggota DPR jangan seperti taman kanak-kanak. Oh iya. Itu menganggap kayak gitu. Bahkan beliau juga menginginkan pembubaran ya, Pak ya? Iya. Cuman tidak terlaksana ya? Waktu itu awalnya Gus Dur mau menunjuk Kapolri. Kapolri baru. Begitu. Ditolak oleh DPR, MPR. Cuman Gus Dur itu kekeh. Ingin ada yang baru. Dengan putusannya itu. Sehingga waktu itu punya 2 Kapolri. Oh, sejarah banget itu, Pak ya? Sejarah banget. Indonesia punya 2 Kapolri. 2 Kapolri. Siapa itu, Pak, pada tahun itu, Pak? Waktu itu Kapolrinya Pak Tito bukan sih, Pak? Bukan ya? Jauh. Oh, belum ya. Oh, Pak Tito masih sekarang yang kemarin ya, Pak? Aduh, saya lupa ya. Berarti intinya ada 2 aja ya, Pak? 2. Itu Kapolri ini ya? Gus Dur marah.
mengeluarkan dekret presiden, Oke. Oh. yaitu membubarkan DPR MPR. Oke. Nah, Oh. di situ jadi perseteruan. Mm-mm. Terus DPR MPR itu nggak sependapat dengan dekret itu. Akhirnya mereka mengadakan sidang istimewa Sidang istimewa untuk apa namanya menurunkan Gus Dur, akhirnya terjadi kudeta ya, Pak? kudeta. Oke. Jadi DPR MPR memberhentikan Gus Dur. Dan akhirnya pun Pak Abdurrahman Wahid berhenti. Ya, Pak? Berhenti. Sehingga digantikan oleh wakil presiden itu Megawati. Oh, ya akhirnya naik lagi. Nah, akhirnya wakil itu naik menjadi presiden. Oh, Gitu. Itu di tahun berapa, Pak? Itu tahun 2002. 2002. 2002. Ibu Mega menjadi presiden. 2002. Sampai berakhir dia kan 2004. Nah, 2004 itulah pemilihan presiden secara langsung masyarakat gitu. Oh, berarti cerita dari itu sampai akhirnya di situ ya, Pak ya? Sampai Ibu Mega menjadi presiden ya. Dan setelah itu walaupun ekonominya juga belum membaik sekali, tapi sudah agak mereda ya, Pak. Tidak separah pada saat Pak Harto masih menjabat ya, Pak. Iya. Oke, Pak, kalau begitu, Pak, cukup sampai di situ lah, Pak. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi kita membahas lebih lanjut ya, Pak ya. Iya. Saya terima kasih banyak ya, Pak ya, terhadap Bapak ya udah mau datang ke sini. Oke, teman-teman. Jadi seperti itulah sejarah yang kita alami di bangsa ini. Bukan maksud untuk mengungkit kembali, cuma ya inilah sejarah yang harus kita tahu, terlebihnya untuk kita semua yang berada di generasi muda atau yang biasa disebut Gen Z. Jadi adalah bangsa yang harus memahami sejarah. Oke, cukup sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.